Selamat sore, saudara-saudara seiman, dan selamat berjumpa lagi di Kebaktian Doa Hari Rabu. Doa bersama selalu mendapat berkat dan memperkuat hubungan kita semua dengan Bapa kita yang di surga. Marilah kita fokuskan pikiran dan tujuan kita semua untuk mendengar bersama firman-Mu. Minggu lalu kita semua dapat berkat dari Ibu Esther yang membawakan firman-Mu di hari Father's Day, mengingatkan kita semua bahwa Bapa kita yang sejati ada di surga dan selalu memperhatikan kita semua. Marilah kita bersatu bersama dan memusatkan pikiran kita di kebaktian doa malam hari ini. Nats pembimbing di malam hari ini diambil dari buku 1 Tawarik pasal 29 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa memperbesar dan mengkokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu."
Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu pelayan Injil bagi bangsa-bangsa. Nats Alkitab yang akan kita baca bersama terambil dari surat Roma pasal 15 ayat 14 hingga ayat 21. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini merupakan surat Roma, ya, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus sendiri belum pernah ke Roma. Tetapi Roma pada waktu itu adalah ibu kota dari kerajaan Romawi. Romawi merupakan kerajaan yang sangat besar dan ibu kotanya adalah kota Roma. Kota besar ini penduduknya sangat banyak. Pada zaman itu saja jumlahnya sudah mencapai lebih daripada 1 juta orang. Penduduknya sangat padat, ya. Karena di situ merupakan pusat perdagangan, pusat militer, dan pusat kebudayaan. Sehingga banyak orang yang datang dan bahkan tinggal di kota Roma, di kota metropolitan pada waktu itu. Nah, jemaat di Roma sebagian besar terdiri dari orang-orang non-Yahudi, karena banyak bangsa-bangsa yang datang dan tinggal di tempat itu selain bangsa Roma sendiri. Nah, saudara, surat Roma adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalamnya, Paulus menekankan tentang pengajaran atau dasar-dasar daripada iman Kristen. Bagaimana kita bisa diselamatkan, bagaimana kita bisa dibenarkan, yaitu berdasarkan iman dan berdasarkan anugerah daripada Tuhan. Karena pada waktu itu
banyak sekali mereka yang belum mengerti tentang jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan sebagian besar dari surat Roma berisi pengajaran yang bersifat doktrinal, yaitu dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Kemudian, Paulus juga memberikan nasihat-nasihat, khususnya bagaimana mereka bukan hanya mentaati pemerintah, tapi mereka juga harus sehati dan hidup di dalam kasih. Itu dimulai dari pasal yang ke-12. Dan kemudian Paulus pada bagian akhir dari surat ini membagikan visi misi pelayanan penginjilan. Karena Paulus merindukan mereka yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, mereka yang sudah diselamatkan, mereka boleh satu hati saling mengasihi dan mereka juga boleh bekerja sama untuk mengabarkan Injil Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa lain yang belum kenal Tuhan boleh percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, banyak orang percaya yang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus ingin kita mengabarkan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tapi kenyataannya banyak di antara kita yang tidak melakukannya. Jujur, berapa banyak di antara kita yang selalu ingat akan amanat ini dan kita melakukannya. Dan banyak di antara kita yang sudah lama jadi orang Kristen, tetapi kita takut dan kita tidak berani. Dan mungkin sampai sekarang masih belum melakukan pekabaran Injil seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita pikir-pikir, kenapa? Karena banyak halangan yang membuat kita, orang percaya, tidak melakukan pekabaran Injil. Apa sih halangannya? Yang pertama, kita merasa itu sesuatu yang sulit. Itu suatu beban yang sangat berat. Saya tidak mungkin bisa, ya. Jadi kalau kita lihat, wah, ini berat nih melakukan penginjilan, lalu kita tidak ada lagi keinginan untuk melakukannya karena itu merupakan satu beban yang berat. Biasanya manusia selalu menghindari hal-hal yang sulit, bukan? Dan yang kedua, halangan kita yaitu kita merasa malu untuk bersaksi, malu untuk membuka mulut dan mengakui bahwa kita orang Kristen, malu untuk membuka mulut kalau kita itu ingin membagikan berita keselamatan, yaitu Injil keselamatan. Sebenarnya itu merupakan berita sukacita, tapi kita merasa malu untuk menyampaikannya kepada orang lain. Itu halangan yang kedua. Halangan yang ketiga, kita merasa tidak mampu. Aku bukan hamba Tuhan, aku nggak pernah sekolah teologi. Bagaimana mungkin saya bisa mengabarkan Injil kepada orang lain? Kita merasa kita tidak mampu. Atau kita juga merasa bahwa kita tidak pandai bicara, ya, sehingga kita tidak berani buka mulut untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Dan yang keempat, seringkali kita merasa, oh, sudah banyak kok orang lain yang melakukannya. Tuh ada orang-orang Kristen, aktivis, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, pendeta, mereka sudah mengabarkan Injil. Jadi kalau aku tidak mengabarkan Injil, ya tidak masalah, karena tetap kok banyak orang yang sudah melakukannya. Nah, saudara, pandangan-pandangan seperti ini atau pemikiran kita yang seperti ini itu yang menghalangi kita tidak melakukan pekabaran Injil. Sehingga kita tahu bahwa banyak orang di luar sana yang belum mendengar Injil dan belum diselamatkan, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di bagian yang Nats Alkitab yang baru saja kita baca tadi, Rasul Paulus itu membagikan visi dan misi pelayanan penginjilan kepada jemaat di Roma. Dan tentu saja saat ini dia juga membagikan visi dan misi ini, ya, kepada kita semua yang hidup pada masa kini. Ya, supaya apa? Supaya kita mau bersama dengan Rasul Paulus untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk mengabarkan Injil, sehingga bangsa-bangsa yang bukan Yahudi sama seperti kita, semuanya boleh mendengar Injil, mereka boleh percaya Tuhan, dan boleh diselamatkan juga. Ya, itulah sebabnya Paulus mengatakan, ya, menjelaskan kepada kita di dalam nats tadi yang kita baca, bahwa melayani Tuhan bukanlah suatu beban sebenarnya, tetapi merupakan satu kasih karunia Tuhan.
kepada kita. Ya, di dalam ayat 15, Paulus mengatakan, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan kepadaku, maka dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Jadi saudara, kita harus punya pengertian bahwa kalau kita dilibatkan di dalam pelayanan dan Tuhan ingin kita melayani Dia, ya, itu bukan suatu beban, tapi itu merupakan satu kepercayaan, itu merupakan satu kasih karunia Tuhan kepada kita. Siapa sih kita? Kita orang yang lemah, kita bukan orang yang sempurna, kita orang yang terbatas. Tapi Tuhan kok mau pakai kita? Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau melibatkan kita dalam pelayanannya. Karena dia percaya kepada kita. Jadi kita harus melihat bahwa pelayanan merupakan satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Satu hak istimewa, bukan suatu beban. Jadi kita jangan melihatnya sebagai suatu beban. Kalau kita melihat sebagai satu kasih karunia, tentu kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Yang kedua, Paulus menjelaskan di dalam nas tadi bahwa melayani Tuhan itu tidak perlu malu, ya. Karena apa? Pelayanan ini mempunyai tujuan yang mulia, ya. Karena kita mengabarkan Injil itu punya maksud dan tujuan yang mulia. Jadi kita tidak usah malu, kita melakukan sesuatu yang baik, ya. Apa itu tujuannya? Yaitu supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mengabarkan Injil supaya mereka mengenal Tuhan dan kemudian mereka mau percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, setelah mereka percaya ke Tuhan, kepada Tuhan, mereka dikuduskan oleh Roh Kudus. Itu kata Paulus tadi. Mereka bukan hanya percaya, mereka disucikan, diampuni dosanya, dan itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Kemudian, mereka itu akan diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi, mereka menjadi pribadi-pribadi yang dikuduskan, dan mereka boleh diterima oleh Allah karena mereka sudah dibenarkan. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan mereka boleh menjadi anak-anak Allah. Bukankah itu sesuatu yang indah? Bukankah itu sesuatu yang baik? Jadi harusnya kita tidak malu ketika kita mengabarkan Injil karena tujuannya itu baik supaya orang percaya kepada Tuhan, supaya mereka disucikan dari dosa mereka, dikuduskan, dibenarkan, supaya mereka boleh diterima oleh Allah dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan mereka boleh mempersembahkan diri mereka, hidup mereka sebagai korban kepada Tuhan. Dikatakan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Paulus menjelaskan di dalam nas tadi, bahwa melayani Tuhan itu jangan merasa tidak mampu. Oh, aku tidak berani, aku tidak pandai bicara, aku tidak tahu banyak tentang Alkitab. Jadi aku tidak mungkin bisa, aku tidak mampu. Tetapi Paulus mengatakan, ketika kita melayani Tuhan, sebenarnya Tuhan sendiri yang akan bekerja. Ya, di dalam ayat 18 dan 19 tadi Paulus menjelaskan ya, karena Kristus yang bekerja melalui perkataan dan perbuatan kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bicara, Roh Tuhan yaitu Kristus sendiri yang akan menolong kita untuk kita menyampaikan berita Injil itu. Ketika kita mendekati seseorang untuk mengabarkan Injil, Kristus juga akan bekerja. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dan mengatakan kepada murid-muridnya, pergi jadikan semua bangsa murid. Lalu dia katakan, ketahuilah aku beserta dengan engkau. Ya. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, kita tidak melakukannya sendiri. Tapi ada Tuhan yang bersama dengan kita dan dia sendiri yang akan bekerja melalui kita. Ya. Kemudian Paulus juga mengatakan Roh Kudus akan bekerja melalui kuasanya sehingga seringkali banyak mujizat terjadi. Ya. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, kita ketemu dengan orang yang sangat keras.
Mungkin juga ada orang yang tidak suka dengan kita dan selama ini selalu menolak atau menghindari. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, Tuhan yang bisa melembutkan hatinya. Sehingga kita juga merasa heran, kok dia mau ya ketemu saya? Kok dia mau ya mendengar saya? Kok dia mau ya percaya Tuhan? Saudara, kalau sampai itu terjadi, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi, kita tidak usah merasa tidak mampu. Karena ketika kita melayani Tuhan, mengabarkan Injil, Tuhan akan bekerja. Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan bekerja melalui kita. Kita hanya sebagai alatnya yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang keempat, sering kali kita katakan kita tidak usah melayani karena sudah banyak kok orang yang melayani Tuhan. Paulus mengatakan memang banyak dan Paulus sendiri juga melakukan itu, tetapi masih banyak tempat dan masih banyak orang yang belum dengar Injil. Jadi tetap kita harus terlibat, kita harus melakukannya, ya. Paulus sendiri mengatakan dia itu melayani, ya, dari Ili- Ilirium, dari Yerusalem sampai ke Ilirium. Artinya mencakup eh, daerah yang sangat luas, ya. Mulai dari Yerusalem dia bergerak sampai ke barat laut, sampai mendekati akan Itali atau kota Roma. Dan itu dia lakukan. Kenapa? Dia katakan, karena masih banyak orang yang belum dengar Injil. Memang ada orang-orang yang sudah mendengar Injil. Ada daerah-daerah yang sudah eh, dicapai oleh rekan-rekan lain untuk mengabarkan Injil di sana. Tapi masih banyak daerah, masih banyak orang yang belum pernah menerima berita tentang Tuhan. Sehingga Paulus katakan kita harus tetap melayani. Kita harus mencari tempat-tempat, kita harus mencari orang-orang yang belum pernah mendengar Injil dan kita harus menyampaikannya kepada mereka. Mungkin orang itu ada di rumah kita, anggota keluarga kita. Mungkin orang itu adalah tetangga kita. Kita tidak usah pergi ke tempat yang jauh, tapi di sekitar kita masih banyak orang yang belum mendengar berita Injil. Itulah sebabnya, ya, kita bisa mengambil kesimpulan malam hari ini untuk menjadi pelayan Injil bagi bangsa-bangsa. Kita harus mengerti bahwa ini bukan suatu beban, tapi ini merupakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita tidak usah malu karena tujuan kita itu mulia. Pelayanan kita itu mulia, supaya orang percaya, diampuni dosanya, diselamatkan, bahkan memiliki hidup yang kekal. Ya, itu bukankah sesuatu yang baik? Dan yang ketiga, kita jangan merasa tidak mampu, karena Tuhan sendiri yang akan bekerja, dan kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Dan yang keempat, jangan berpikir, oh orang-orang sudah banyak melakukannya. Tapi ingat, masih banyak orang yang belum mendengar Injil, yang belum dijangkau, dan belum diselamatkan. Siapa yang akan bersedia dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil bagi mereka? Biarlah kita mau mempersiapkan diri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, disinilah aku, pakailah aku, supaya melalui hidupku banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang boleh percaya Tuhan, banyak orang boleh diselamatkan. Mari ini menjadi tekad kita, kerinduan kita, dan doa kita kepada Tuhan, supaya bangsa-bangsa boleh mengenal Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, ampuni kami jikalau selama ini kami sudah menjadi orang Kristen, tetapi kami tidak mau dan tidak siap untuk mengabarkan Injil bagi bangsa-bangsa. Tuhan, tolong kami supaya apa yang kami renungkan malam hari ini sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hati kami, sehingga tidak ada alasan-alasan yang menghalangi kami untuk mengabarkan Injil. Pakailah kami Tuhan, supaya kami betul-betul mau dipakai Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dan kami
tidak malu karena apa yang kami lakukan itu sesuatu yang baik, yang mulia. Dan kami percaya Tuhan akan pakai kami yang lemah ini karena Engkau sendiri yang berkuasa dan Engkau bisa bekerja dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami rindu Tuhan dimanapun kami berada, eh, kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-Mu sehingga banyak orang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman yang kita dengar di malam hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita dan merasakan bahwa hubungan kita selalu dekat dengannya. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Berikan Hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Kita mau bersyukur saudara atas minggu lalu kita telah merayakan Father's Day. Kita bersyukur saudara untuk para ayah, juga para suami,
para bapak-bapak yang telah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, dan kita mau bersyukur secara atas mereka. Dan juga kita mau bersyukur secara atas perlindungan Tuhan, keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan sukacita yang kita terima sampai pada saat ini selama seminggu yang telah kita lewati. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan juga atas banyak sekali berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa syukur. Baik, saudara, mari kita mau berdoa untuk kedua pribadi. Kita mau berdoa supaya agar Tuhan menolong kita untuk mempunyai pribadi yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk semangat yang baru, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dan juga mengasihi sesama. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat. Kita mau berdoa saudara untuk para ayah, untuk bagi para suami, dengan segala tantangan yang mereka hadapi, pergumulan mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesulitan bagaimana mereka menjadi seorang teladan dalam keluarga, tentu tidak mudah. Kita mau berdoa saudara bagi mereka. Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan, hati yang bijak, dan juga teladan yang baik di tengah-tengah keluarga, bagi seluruh keluarga, bagi istri dan juga anak-anak. Kedua, saudara, kita mau berdoa bagi jemaat atau mungkin teman-teman, mungkin bagi mereka yang mengalami pergumulan, tantangan dalam masalah keimigrasian ketika mereka di Amerika ini. Kita tahu saudara dengan situasi pada saat ini, tentu bagi mereka ada yang khawatir dan ketakutan. Kiranya kita mau berdoa agar Tuhan boleh sendiri senantiasa boleh menolong. Kita mau berdoa saudara akan dua hal ini.
Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, atau juga mungkin pada saat ini dalam masa pergantian musim menjadi musim panas. Kita mau berdoa Tuhan sendiri boleh menolong, melindungi setiap jemaat. Tuhan kuatkan dan memulihkan bagi mereka yang sedang sakit. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi anggota jemaat yang sedang jauh mungkin dari Tuhan, atau mungkin ada anggota keluarga kita yang mungkin sudah tidak ke gereja. Kita mau berdoa mengingat mereka, kita sebut nama mereka. Tuhan sendiri yang boleh menjamah, Tuhan sendiri yang boleh menguatkan, dan Tuhan sendiri yang boleh memulihkan kembali relasinya dengan Tuhan sehingga mereka boleh dekat kepada Tuhan. Kita mau berdoa saudara akan dua hal ini. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi gereja. Kita dukung berdoa secara untuk ibadah pada minggu ini. Kita bersyukur karena gereja kita sudah merayakan hari ulang tahun yang ke-18 di tahun ini. Kita mau berdoa saudara bagi saya yang melayani dalam pembawa firman Tuhan. Tuhan saya boleh mengurapi dan menolong dalam segala persiapan. Dan juga untuk seluruh jemaat yang melayani, dari paduan suara, mungkin dari worship team, dari multimedia, dari bagian konsumsi makanan. Tuhan sering boleh menolong jemaat Tuhan, terus Tuhan boleh memberkati dalam setiap pelayanannya. Saudara, kita terus berdoa bagi gereja Gihok Kim Tong, bagi ICLA dalam segala tantangan dan pergumulan agar terus boleh bertumbuh, boleh semakin baik lagi. Doakan bagi para hamba Tuhan, bagi pengurus, bagi setiap jemaat, agar Tuhan terus yang boleh memberkati. Kita mau berdoa akan bagi gereja ICLA. Saudara, kita mau terus berdoa mendukung bagi negara Amerika ke dalam tangan Tuhan dalam segala kekacauan, protes yang baru saja beberapa waktu yang lalu terjadi, cukup memuncak dalam beberapa waktu yang lalu. Dan kita mau berdoa, saudara, agar Tuhan sering boleh campur tangan, berbelas kasihan bagi negara ini, khusus bagi situasi di daerah LA, daerah kita dekat kita ini, saudara. Tuhan sendiri boleh menolong agar keadaan boleh semakin membaik. Dan kita mau berdoa terus, saudara, bagi pemerintah dalam keputusan-keputusan ini pun dapat diambil dengan bijak dan juga boleh berdampak baik bagi masyarakat. Mari saudara kita berdoa syafaat, kita mau berdoa bagi negara Amerika.
Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk berdoa juga untuk negara Israel dan juga Iran, di mana mereka mengalami peperangan, secara banyak korban, banyak keluarga-keluarga yang mungkin mengalami kesulitan sekali ketika mungkin negaranya mengalami peperangan ini. Sungguh tidak mudah sekali, Saudara. Mereka harus pergi, harus mengungsi, mungkin ada anggota keluarga yang meninggal. Saudara, satu situasi yang begitu tidak mudah, dan kita mau berdoa Tuhan campur tangan, berbelas kasihan, sehingga situasi boleh pulih kembali. Berdoa bagi pemerintahan antara Israel dan juga Iran, dan juga kita mau berdoa bagi setiap warga, Tuhan sering boleh melindungi, berbelas kasihan, campur tangan bagi setiap warga, diberikan kekuatan, perlindungan. Kita mau berdoa secara akan hal ini. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membawa segala pergumulan pribadi kita. Saudara, mungkin ada tantangan dalam kesehatan, tantangan dalam keluarga, atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita membawa kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan senantiasa ada dan mendengar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa beserta dalam kehidupan kami. Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang berjalan di depan, yang melindungi kami, yang memberkati kami. Kami sungguh bersyukur Engkau adalah sumber kekuatan dan sumber berkat, dan kami mau membawa semua kekhawatiran kami, doa-doa kami hanya kepada Tuhan. Dan kami mau percaya kepadamu ya Tuhan, dan Engkau menjawabnya pada waktumu yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas waktu ini, di mana kami berdoa syafaat, berikan kami ketekunan, lebih tekun lagi, lebih giat lagi di dalam berdoa kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa di malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir atau lagu yang ketiga yang berjudul Mujizatmu Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dari Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara.
Saudara sekalian, pada minggu ini kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-18. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 18 tahun bagi ICLA. Saya ingin mengajak kita untuk mengajak teman, mengajak saudara-saudara sekalian untuk dapat hadir dalam ibadah perayaan hari ulang tahun gereja ini. Doakan agar sungguh Tuhan boleh memberkati. Sampai bertemu pada hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.